Otak yang selalu siaga, notifikasi sebagai perampok fokus. Dalam kehidupan modern, kita hidup dalam keadaan yang hampir tidak pernah benar-benar hening. Bukan karena suara mesin atau keramaian kota, tetapi karena dentingan halus yang datang dari genggaman tangan kita sendiri, sebuah notifikasi yang tampaknya sepele, namun memiliki kekuatan untuk menarik perhatian, memecah konsentrasi, dan merampok ketenangan batin. Pada titik ini, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa dunia digital telah menciptakan kondisi di mana otak kita dipaksa selalu siaga, selalu bersiap merespons setiap stimulus kecil dari layar. Notifikasi yang awalnya dirancang untuk membantu, kini berubah menjadi semacam penjaga pintu perhatian. Ia mengetuk tanpa henti, meminta kita untuk melihat, membaca, membalas, atau sekadar mengakui keberadaannya. Kita berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, tidak karena kebutuhan, tetapi karena dorongan impulsif yang muncul dari rasa takut tertinggal atau rasa ingin tahu yang tidak pernah terpuaskan. Pada akhirnya, kita tidak lagi memegang kendali penuh atas pikiran kita. Yang memegang kendali adalah aliran informasi yang terus-menerus menuntut respons. Dalam pandangan Stoik, keadaan seperti ini bertentangan dengan prinsip dasar penguasaan diri. Marcus Aurelius menekankan pentingnya memiliki kekuatan untuk kembali kepada diri sendiri, yakni kemampuan untuk tidak terseret oleh gangguan eksternal. Namun hari ini, gangguan itu bukan lagi sekadar percakapan di pasar atau hiruk-pikuk keramaian, melainkan getaran kecil dari ponsel yang dapat memecah konsentrasi mendalam tanpa kita sadari. Kita berhenti sejenak, membuka layar, dan dalam hitungan detik perhatian kita tercuri seringkali untuk hal-hal yang sama sekali tidak penting. Notifikasi membuat kita hidup dalam mode responsif, bukan reflektif. Kita sibuk membalas, menyimak, mengecek, dan mengantisipasi, tetapi jarang benar-benar hadir. Otak kita belajar bahwa setiap bunyi berarti suatu kemungkinan, peluang, ancaman, kabar, atau sekadar hiburan. Dopamin pun mengalir mengikuti pola yang semakin sering. Setiap notifikasi menjadi pemicu kecil yang memberi sensasi bahwa sesuatu yang baru sedang menunggu. Pada akhirnya, kita tidak lagi membutuhkan alasan. Kita hanya mengejar rasa terhubung, meski terkadang tidak tahu apa yang sebenarnya kita cari. Seorang Stoik akan bertanya, hal apa dari semua ini yang benar-benar berada dalam kendali kita? Kita tidak dapat mengatur dunia digital, tidak dapat menghentikan informasi yang beredar, dan tidak dapat mengubah bagaimana platform dirancang. Namun, kita sangat mampu mengatur respons kita, menonaktifkan sebagian notifikasi, menetapkan waktu khusus untuk mengecek pesan, atau melatih diri untuk menunda impuls. Membuka layar, semua itu adalah bentuk askesis modern, latihan disiplin diri yang sejalan dengan nilai-nilai stoikisme. Pada akarnya, fokus bukan hanya tentang menjauh dari gangguan, tetapi tentang mengembalikan otoritas atas pikiran sendiri. Notifikasi tidak lagi mengendalikan kita. Kitalah yang memutuskan kapan dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia digital. Dengan begitu, kita bukan hanya merebut kembali ketenangan batin, tetapi juga memulihkan martabat sebagai makhluk yang berpikir, bukan sekadar bereaksi. Dan mungkin di sanalah letak kebebasan sejati dalam era yang penuh distraksi ini. Scroll sampai lupa waktu. Budaya konsumsi tanpa batas pada masa ketika informasi mengalir tanpa henti. Manusia modern menemukan dirinya terjebak dalam sebuah kebiasaan baru yang hampir tidak disadari. Kegiatan menggulir layar tanpa tujuan. Sebuah gerakan sederhana menggeser jari ke atas tela berubah menjadi ritual harian yang merampas waktu, perhatian, dan pada akhirnya kemampuan untuk hidup dengan sadar. Tidak ada yang memaksa kita untuk melanjutkan scroll tersebut. Namun justru disitulah letak paradoksnya. Kita menjadi terikat pada sesuatu yang kita anggap tidak berbahaya. Dalam budaya digital, konsep batas seolah menghilang. Media sosial, dengan desain yang sengaja dibuat tanpa akhir, mengajak kita masuk ke dalam ruang konsumsi yang tidak pernah selesai. Setiap kali kita menggulir layar, kita dihadapkan pada sesuatu yang baru. Video yang lucu, opini yang memancing emosi, atau informasi ringan yang hanya berlangsung beberapa detik. Kita merasa memperoleh sesuatu, padahal yang sebenarnya terjadi adalah pengikisan fokus yang perlahan namun konsisten. Disinilah stoikisme memberikan lensa yang tajam untuk melihat realitas tersebut. Filsafat ini mengajarkan kita untuk mengenali impuls,
memahaminya, dan tidak tunduk pada dorongan instan yang muncul tanpa kesadaran. Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus mengawasi pikiran sebelum kita membiarkannya menguasai tindakan. Akan tetapi hari ini, pikiran kita diganggu oleh banjir konten yang terus menawarkan stimulus baru. Ketika jari kita bergerak tanpa instruksi penuh dari kehendak, maka kita sesungguhnya telah kehilangan momen penguasaan diri. Scroll tanpa henti adalah bentuk pengabaian diri. Kita mengizinkan diri dibawa masuk ke dalam aliran konten yang bahkan tidak pernah kita pilih secara sadar. Kebiasaan ini memakan jam produktif, mengganggu ritme istirahat, dan mengurangi kualitas interaksi kita dengan dunia nyata. Ironisnya, kita sering menyadari bahwa kita sebenarnya ingin berhenti, namun merasa seolah ada magnet yang sulit ditolak. Dan begitulah, detik berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam. Sementara tidak ada satupun hal bernilai yang benar-benar kita bawa keluar dari aktivitas tersebut. Para Stoik kuno berbicara mengenai self-mastery, kekuatan untuk menunda keinginan, untuk menaklukkan impuls sebelum impuls menaklukkan kita. Jika pada masa mereka tantangannya adalah kemarahan, hawa nafsu, atau ambisi berlebihan, maka tantangan kita hari ini hadir dalam bentuk yang lebih tenang, lebih halus, namun tidak kalah merusaknya. Distraksi digital yang terus mengalir, konten cepat memberikan dopamin singkat, membuat otak terbiasa dengan kepuasan instan, sehingga aktivitas mendalam berpikir, belajar, bekerja mulai terasa berat dan melelahkan. Untuk memahami sejauh mana kita telah dikuasai kebiasaan ini, cobalah mengingat seluruh momen ketika kita mengambil ponsel tanpa alasan. Bukan untuk membalas pesan, bukan untuk mencari informasi, tetapi hanya untuk menggulir layar mencari sesuatu yang bahkan tidak kita definisikan. Dalam perspektif Stoik, tindakan seperti itu adalah bentuk ketidaksadaran, sebuah hidup yang dipimpin bukan oleh kehendak rasional, tetapi oleh stimulasi dangkal yang muncul dari luar diri. Oleh karena itu, langkah pertama bukanlah menjauh dari teknologi sepenuhnya, melainkan memulihkan posisi kita sebagai tuan atas tindakan. Latihan kecil seperti menetapkan batas waktu, mempraktikkan jeda sebelum membuka aplikasi, atau sekadar bertanya, apa tujuan saya membuka ini, merupakan bentuk askesis modern yang sejalan dengan ajaran stoikisme. Melalui latihan semacam ini, kita membangun kembali otot kemauan yang selama ini dilemahkan oleh kemudahan digital. Pada akhirnya, monolog ini bukan sekadar ajakan untuk mengurangi scroll, tetapi undangan untuk kembali pada kesadaran penuh. Kita tidak diciptakan untuk hidup dengan pola impulsif, terus mengejar sensasi kecil tanpa arah. Kita dibuat untuk berpikir, memilih, mempertimbangkan, dan menentukan arah hidup. Dengan menaklukkan kebiasaan scroll tanpa batas, kita sedang merebut kembali hakikat manusia yang sejati. Pribadi yang hidup bukan berdasarkan dorongan instan, tetapi berdasarkan kehendak dan kebijaksanaan. Krisis fokus ketika multitasking merusak kehidupan nyata di era serba cepat seperti sekarang. Kita seringkali memandang kemampuan untuk melakukan banyak hal sekaligus sebagai suatu bentuk keunggulan. Multitasking dianggap sebagai bukti produktivitas, ketangkasan mental, bahkan kecerdasan. Namun, perlahan-lahan kita mulai menyadari bahwa di balik kesan sibuk tersebut, ada sesuatu yang hilang, kedalaman perhatian, kualitas hasil, dan ketenangan batin. Kita hidup dalam ritme berpindah-pindah, yang tanpa disadari mengikis kemampuan otak untuk benar-benar hadir. Setiap hari, manusia modern terjebak dalam pola yang sama. Satu tangan mengetik pesan, sementara mata mencuri pandang pada notifikasi yang baru muncul. Pikiran mencoba memproses dua percakapan sekaligus, satu di dunia nyata, dan satu di dalam layar. Di sela aktivitas tersebut, kita masih berusaha mendengarkan musik, menonton video singkat, atau menelusuri lini masa media sosial. Kita bergerak dari satu stimulus ke stimulus lain tanpa jeda yang memadai, seolah otak adalah mesin yang bisa bekerja tanpa batas. Padahal, penelitian modern menunjukkan bahwa multitasking bukanlah kemampuan untuk melakukan banyak hal sekaligus, tetapi kemampuan untuk berpindah fokus secara cepat. Dan setiap perpindahan fokus memiliki harga. Energi mental terkuras, kualitas pemikiran menurun, kesalahan meningkat. Namun lebih dari semua itu, kesadaran diri perlahan memudar. Kita tidak lagi menjalani hidup dengan intensi,
tetapi dengan serangkaian reaksi otomatis terhadap serbuan rangsangan yang datang dari berbagai arah. Dari sudut pandang Stoik, kondisi ini merupakan ancaman serius bagi kedamaian batin. Filsafat ini selalu menekankan pentingnya kehadiran penuh, sebuah kemampuan untuk menempatkan perhatian secara utuh pada apa yang sedang dikerjakan. Seneca pernah mengingatkan bahwa hidup terasa singkat bukan karena kita kekurangan waktu, melainkan karena kita menuniakonnya dengan membiarkan diri terpecah ke dalam ribuan gangguan yang tidak berarti. Di masa kini, gangguan itu tidak lagi berbentuk percakapan semu atau kekacauan di pasar, tetapi hadir dalam bentuk notifikasi, pop-up, dan aliran konten cepat yang meminta perhatian kita setiap detik. Multitasking tidak hanya merusak kualitas pekerjaan, tetapi juga membentuk pola pikir yang rapuh. Kita mulai kehilangan kemampuan untuk tenggelam dalam suatu aktivitas secara mendalam, keterampilan yang sangat penting untuk kreativitas, pemikiran kritis, dan pengembangan diri. Ketika fokus tidak pernah bertahan cukup lama, kita tidak memberi pikiran kesempatan untuk memproses secara mendalam. Kita hidup di permukaan, terus-menerus bergerak, tetapi jarang benar-benar memahami. Lebih jauh lagi, multitasking menciptakan ilusi produktivitas. Kita merasa sibuk, merasa bekerja keras, namun seringkali tidak ada hasil bermakna yang benar-benar kita capai. Hari berlalu dalam kabut aktivitas kecil yang tidak terselesaikan. Pada malam hari, kita merasa lelah bukan karena apa yang kita selesaikan, tetapi karena pikiran telah berulang kali dipaksa berpindah tanpa arah yang jelas. Kelelahan semacam ini jauh lebih berbahaya karena tidak berasal dari kerja berat, melainkan dari gangguan kontinu yang menghabiskan kapasitas mental. Stoikisme mengajarkan disiplin dalam tindakan, discipline of action, melakukan satu hal pada satu waktu dengan kesadaran penuh. Melalui prinsip ini, kita diajak untuk melatih kembali otak agar tidak terjerat dalam pola berpindah-pindah yang merugikan, mengatur prioritas, membuat batasan jelas antara pekerjaan dan hiburan, menonaktifkan gangguan, atau sekadar memberikan jeda di antara tugas-tugas. Semuanya adalah bentuk praktik asketis modern yang bertujuan mengembalikan ketegasan batin. Memulihkan fokus adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Ini bukan hanya soal produktivitas, tetapi tentang bagaimana kita ingin menjalani hidup. Apakah kita ingin hidup terpika-pika oleh impuls digital, atau hadir secara utuh dalam apapun yang kita lakukan? Dengan mengembalikan fokus pada satu tindakan dalam satu waktu, kita bukan hanya memperbaiki kualitas pekerjaan, tetapi juga memperkuat karakter. Dan pada akhirnya, ketenangan sejati lahir ketika pikiran tidak lagi melampat-lampat tanpa tujuan, tetapi diarahkan dengan kesadaran, kehendak, dan kebijaksanaan. Ilusi koneksi, banyak chat, tapi merasa sendirian di tengah dunia yang semakin terhubung. Manusia modern menemukan dirinya berada dalam paradoks yang membingungkan. Semakin banyak ruang untuk berkomunikasi, semakin besar pula rasa kesepian yang dirasakan. Kita dikelilingi oleh percakapan digital, pesan yang datang tanpa henti, dan interaksi singkat yang terasa seperti hubungan. Namun ketika layar dimatikan dan keheningan malam kembali mengambil alih, barulah kita menyadari bahwa semua itu hanya lapisan tipis yang tidak mampu menyentuh inti kebutuhan manusia, hubungan yang otentik. Kita hidup dalam era di mana kehadiran fisik digantikan oleh kehadiran virtual. Orang-orang muncul dalam bentuk gelembung chat, foto profil, atau suara sekilas dari pesan suara. Dalam satu waktu, kita bisa terlibat dalam beberapa percakapan sekaligus. Namun di balik kemudahan ini, kualitas relasi menjadi dangkal. Kita berbicara, tetapi tidak benar-benar mendengar. Kita terhubung, tetapi tidak sungguh hadir. Kita saling mengirimkan emoji, tetapi jarang saling memahami. Notifikasi membuat kita merasa dibutuhkan, padahal sebagian besar percakapan digital adalah interaksi impulsif yang tidak meninggalkan bekas. Kita tertawa pada pesan lucu, membalas dengan cepat, tetapi setelah itu tetap merasakan kekosongan yang tidak terjelaskan. Pada akhirnya, kita bertanya pada diri sendiri, mengapa banyak orang hadir di layar, tetapi sangat sedikit yang benar-benar hadir dalam hidup? Dalam pandangan Stoikisme, kualitas hubungan lebih penting daripada kuantitasnya. Seneca pernah menulis bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih
kepada siapa kita memberikan waktu dan perhatian, karena tidak semua orang layak menjadi bagian dari ruang batin kita. Stoikisme menekankan prinsip authentic companionship, sebuah hubungan yang dibangun atas dasar kejujuran, kesadaran, dan nilai, bukan sekadar pertukaran kata tanpa makna. Namun di era modern, hubungan semacam ini semakin langka. Kita mulai terbiasa dengan interaksi cepat yang tidak menuntut komitmen. Percakapan digital yang instan memberi sensasi bersosialisasi, tetapi tidak memenuhi kebutuhan emosional manusia yang terdalam, keterhubungan, yang lahir dari ketulusan dan kehadiran penuh. Relasi kita menjadi seperti aliran konten, banyak, cepat, tetapi dangkal. Ironisnya, kita terjebak dalam usaha untuk terlihat terhubung, sambil mengabaikan kebutuhan untuk benar-benar terkoneksi. Kita mengukur hubungan dari jumlah chat, bukan kedalaman pembicaraan. Kita menghitung jumlah orang yang membalas pesan, bukan berapa banyak yang benar-benar memahami kita. Bahkan dalam kebersamaan fisik, kita seringkali sibuk mengecek ponsel, seolah hubungan yang sedang terjadi di depan mata kurang bernilai dibandingkan dengan interaksi yang ada dalam layar. Disinilah Stoikisme mengingatkan kita untuk kembali pada esensi, sebuah filosofi yang mengajarkan bahwa hubungan yang baik lahir dari diri yang teguh dan jernih. Kita tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain hadir dalam hidup kita, namun kita dapat mengendalikan bagaimana kita memilih hadir dalam hubungan itu. Apakah kita benar-benar mendengar? Apakah kita memberikan perhatian penuh? Ataukah kita hanya menjadi bagian dari arus komunikasi cepat yang tidak meninggalkan jejak? Kesepian di tengah keramaian digital adalah tanda bahwa kita perlu menata ulang cara kita berelasi, mengurangi percakapan dangkal, menyisihkan waktu untuk hubungan yang bermakna, dan membangun kehadiran penuh dalam interaksi nyata adalah bentuk askesis modern. Latihan menjalani hubungan dengan kesadaran. Lebih dari sekadar menjalin kontak, kita belajar membangun koneksi yang berakar pada nilai, bukan impuls. Pada monolog ini mengajak kita untuk memahami bahwa hubungan digital tidak selalu mampu menggantikan hubungan manusia yang sejati. Kita perlu lebih selektif, lebih hadir, dan lebih tulus. Sebab pada momen ketika dunia digital meredup dan keheningan mengambil alih, yang tersisa bukanlah jumlah chat yang pernah kita lakukan, tetapi siapa yang benar-benar memahami kita dan siapa yang kita izinkan untuk benar-benar hadir dalam hidup kita. Hedonisme digital saat hiburan mendominasi prioritas dalam kehidupan modern. Hiburan bukan lagi sekadar jeda singkat dari kesibukan. Ia berubah menjadi pelarian utama, tempat di mana kita mencari kenyamanan instan setiap kali kenyataan terasa menekan. Dengan satu sentuhan, kita dapat memasuki dunia tanpa batas, video tanpa akhir, serial yang terus berlanjut, permainan yang memikat, dan konten ringan yang mengalir tanpa jeda. Kita merasa mendapatkan kebahagiaan, padahal yang kita kejar hanyalah kilatan dopamin singkat yang memanjakan, tetapi tidak pernah benar-benar memuaskan. Hedonisme digital adalah fenomena baru yang hadir begitu halus, hingga kita sering tidak menyadari bahwa kita telah menjadi bagiannya. Kita mengarahkan diri pada hiburan bukan untuk menikmati, tetapi untuk melupakan. Kita menonton bukan untuk memahami, tetapi untuk mengisi kekosongan. Kita bermain bukan karena gairah, tetapi karena tidak ingin menghadapi kebosanan. Pada akhirnya, hiburan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak pernah kita pertanyakan. Jika kita perhatikan lebih dekat, ada pola yang jelas. Semakin kita mencari hiburan instan, semakin sulit kita menghadapi realitas sehari-hari. Otak kita terbiasa menerima rangsangan cepat, sehingga aktivitas yang menuntut kedalaman pikiran terasa membosankan. Kita tidak lagi nyaman dengan keheningan, tidak sabar menghadapi kerja berat, dan tidak lagi memiliki ketahanan menghadapi momen tanpa rangsangan. Dengan kata lain, mental kita menjadi rapuh karena terlalu sering bersembunyi di balik kenyamanan digital. Dari perspektif Stoikisme, kondisi ini merupakan bentuk ketidakdisiplinan batin yang serius. Filsafat ini menekankan pentingnya askesis, latihan keras untuk memperkuat karakter, bukan melemahkan diri dengan kesenangan instan. Epictetus mengingatkan bahwa kebebasan sejati hanya dimiliki oleh mereka yang mampu mengendalikan dorongan, bukan mereka yang tunduk padanya. Namun di zaman sekarang, dorongan itu hadir dalam bentuk hiburan yang tidak mengenal batas. Dan perlahan namun pasti,
kita membiarkan diri dikuasai oleh kebiasaan yang merusak kekuatan kehendak. Hiburan digital menciptakan ilusi produktivitas emosional. Kita merasa seolah sedang memulihkan diri setelah hari yang melelahkan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah penundaan pertemuan dengan realitas. Kita menekan kelelahan mental, bukan mengatasinya. Kita menutup tekanan, bukan mengelolanya. Ketika rasa jenuh kembali muncul dan ia selalu muncul, kita kembali melarikan diri ke tempat yang sama. Layar yang menawarkan pelarian singkat, yang semakin hari semakin menuntut waktu lebih banyak. Lebih jauh lagi, hedonisme digital menggerogoti kemampuan kita untuk merasakan kepuasan jangka panjang. Kepuasan sejati, menurut para Stoik, datang dari tindakan yang bermakna, bekerja dengan dedikasi, membangun hubungan yang baik, mengasah kemampuan, atau menjalani hidup sesuai nilai yang kita pilih. Namun semua itu membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kemampuan menghadapi kesulitan. Ketika hiburan selalu hadir sebagai jalan keluar tercepat, disiplin diri yang diperlukan untuk menciptakan hidup bermakna semakin sulit untuk dibangun. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, berapa banyak waktu yang kita serahkan kepada hiburan tanpa sadar? Berapa banyak momen berharga yang seharusnya digunakan untuk berkembang, tetapi justru kita habiskan dengan menonton sesuatu yang bahkan tidak kita ingat keesokan harinya? Seringkali, bukan karena hiburan itu buruk, tetapi karena kita membiarkannya mendominasi hidup tanpa batas. Stoikisme menawarkan jalan keluar yang sederhana, namun tidak mudah, mengembalikan kendali kepada diri sendiri. Mengatur batasan jelas untuk hiburan, memberi ruang bagi aktivitas bermakna, dan berani menghadapi rasa bosan tanpa melarikan diri. Ini adalah bentuk askesis modern yang menguatkan disiplin batin. Tidak harus menghilangkan hiburan sepenuhnya, tetapi menempatkannya pada posisi yang benar sebagai pelengkap, bukan sebagai pusat hidup. Pada akhirnya, kebebasan bukanlah ketika kita bisa menikmati hiburan kapan saja, tetapi ketika kita mampu menahannya dan memilih sesuatu yang lebih bernilai. Hedonisme digital mungkin menawarkan kesenangan cepat, tetapi ketegasan pilihan kitalah yang menawarkan kehidupan yang kokoh. Dan hanya ketika kita mampu mengendalikan kesenangan instan, kita dapat merasakan kedamaian yang lebih dalam, yang tidak bergantung pada layar, tetapi pada keteguhan batin yang kita bangun sendiri. Overload informasi, pikiran yang tidak pernah istirahat dalam era digital, yang tidak pernah tidur. Kita hidup dalam lautan informasi yang mengalir tanpa henti. Setiap menit ada berita terbaru, opini baru, perdebatan baru, dan fakta-fakta yang saling bertabrakan. Semuanya menuntut perhatian kita. Kita membuka ponsel hanya untuk mengecek satu hal. Namun sebelum sadar, kita terseret ke dalam arus yang membawa kita pada puluhan informasi lain yang tidak pernah kita minta. Pikiran kita menjadi arena lalu lintas yang padat, penuh dengan suara-suara yang saling berebut untuk didengarkan. Fenomena ini bukan sekadar konsumsi informasi berlebih. Ini adalah bentuk kelelahan kognitif yang perlahan mengikis kejernihan pikiran. Kita tidak lagi menyerap informasi karena kebutuhan, melainkan karena ketakutan untuk tertinggal. Setiap hari kita dijejali berita buruk, kontroversi media sosial, tren viral yang berubah begitu cepat, dan opini yang dilemparkan tanpa penjelasan mendalam. Kita menjadi saksi terus-menerus dari dunia yang bergerak, terlalu cepat untuk dicerna oleh manusia yang tidak lagi memiliki waktu untuk berhenti dan memahami. Dalam keadaan ini, otak kita jarang mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Kita bangun dengan notifikasi, bekerja dengan tab yang selalu terbuka, dan tidur setelah menonton video terakhir yang secara impulsif kita putuskan untuk tonton. Pikiran kita tidak pernah diberi ruang untuk bernapas. Kita merasa tahu banyak hal, tetapi tidak memahami sebagian besar darinya. Kita merasa terus mengikuti perkembangan dunia, namun kehilangan pemahaman mendalam tentang diri sendiri. Stoikisme memberikan pandangan yang tajam terhadap kondisi ini. Filsafat ini menekankan pentingnya memilah apa yang layak masuk ke dalam pikiran. Marcus Aurelius pernah menyatakan bahwa pikiran kita dibentuk oleh hal-hal yang kita izinkan masuk ke dalamnya. Di masa lalu, himbauan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi di masa kini, ia menjadi panggilan mendesak. Ketika informasi terus membanjiri, kemampuan untuk memilih apa yang penting dan mengabaikan sisanya menjadi latihan kebijaksanaan yang sangat penting. Sayangnya,
kita sering merasa tidak punya pilihan. Algoritma dirancang untuk mempertahankan perhatian kita selama mungkin, memberikan aliran konten yang disesuaikan dengan keinginan terdalam kita atau lebih tepatnya, keinginan instan yang muncul dari impuls sesaat. Ketika kita membiarkan algoritma menentukan apa yang layak kita lihat, kita sebenarnya telah menyerahkan kendali atas pikiran sendiri. Kita tidak lagi menjadi pengarah, tetapi hanya penonton yang hanyut oleh arus informasi yang tidak pernah berhenti. Dan disinilah kita merasakan kelelahan yang tidak mudah dijelaskan. Kelelahan bukan karena bekerja terlalu keras, tetapi karena pikiran harus mengolah terlalu banyak hal tanpa jeda. Kita merasa gelisah, sulit fokus, mudah terpicu, dan kesulitan menenangkan pikiran, bahkan ketika tubuh sudah beristirahat. Kelebihan informasi menciptakan kebisingan batin yang pelan, namun konstan. Kebisingan yang menghalangi kita dari menemukan kedamaian yang seharusnya ada di dalam diri. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengambil kembali kendali ini, bukan dengan menolak dunia modern, tetapi dengan mengembalikan otoritas pada pikiran sendiri, memilih sumber informasi yang terpercaya, membatasi waktu konsumsi berita, menonaktifkan notifikasi yang tidak perlu, dan menyediakan waktu untuk refleksi adalah bentuk askesis yang relevan dengan zaman ini. Setiap tindakan kecil tersebut adalah langkah untuk memulihkan kejernihan batin yang tergerus oleh banjir informasi. Lebih dari itu, kita perlu berani menerima bahwa kita tidak harus mengetahui semuanya. Dunia akan terus berjalan meski kita tidak memantau setiap pergerakannya. Ketenangan batin jauh lebih berharga daripada ilusi bahwa kita selalu terbarui. Ketika kita berani mengambil jarak dari arus informasi, kita sedang memilih untuk hidup lebih dalam, bukan lebih luas. Kita kembali menyadari bahwa kualitas pikiran jauh lebih penting daripada kuantitas informasi. Pada akhirnya, monolog ini adalah ajakan untuk mengurangi kebisingan yang selama ini kita biarkan masuk ke dalam hidup kita. Ketika pikiran kembali memiliki ruang untuk bernapas, kita akan menemukan bahwa banyak kegelisahan yang kita rasakan selama ini bukan berasal dari masalah nyata, tetapi dari beban informasi yang tidak pernah berhenti kita konsumsi. Dan di titik itu, kita memahami makna kebijaksanaan stoik. Pikiran yang jernih hanya mungkin ketika kita memilih apa yang layak masuk ke dalamnya, dan mengabaikan sisanya dengan tenang dan sadar. Fenomena phantom vibration dan ilusi koneksi ketika pikiran tak lagi percaya pada keheningan dalam dinamika kehidupan modern. Kita dihadapkan pada sebuah fenomena yang tampak sederhana, namun syarat makna. Phantom vibration, sensasi seolah ponsel bergetar padahal tidak terjadi apapun. Pada pandangan pertama, fenomena ini tampak remeh, bahkan mungkin dianggap sebagai kelucuan kecil dalam keseharian. Namun, jika dicermati lebih dalam, ia menjadi cerminan betapa rapuhnya hubungan kita dengan ketenangan batin. Ketika tubuh bereaksi terhadap sesuatu yang tidak nyata, itu bukan sekadar kesalahan persepsi. Itu adalah tanda bahwa sistem perhatian kita telah terlalu sering tersentak oleh rangsangan digital, hingga ia menciptakan sinyal palsu. Dalam perspektif stoik, fenomena ini menarik untuk dipahami sebagai hilangnya otonomi diri. Para filsuf stoik mengajarkan bahwa manusia seharusnya menjadi penguasa atas dorongan internalnya, bukan sekedar reaktor terhadap rangsangan eksternal. Namun fenomena phantom vibration menunjukkan sebaliknya. Tubuh dan pikiran kita telah terkondisi untuk siaga total terhadap notifikasi. Kita tidak menunggu pesan, kita mengantisipasinya. Kita tidak menunggu kabar, kita membayangkannya. Pada titik ini, kita bukan lagi pemegang kendali, kita menjadi sesuatu yang dikendalikan. Dan disinilah ilusi koneksi mulai memainkan perannya. Kita hidup pada era yang menjanjikan konektivitas tanpa batas. Ironisnya, semakin terhubung secara digital, semakin banyak orang merasa terputus secara emosional. Kita sibuk memeriksa ponsel untuk memastikan tidak ada yang membutuhkan kita. Padahal kebutuhan itu sebenarnya tidak lebih dari dorongan menghindari kesunyian. Keheningan menjadi ruang yang asing, bahkan menegangkan. Kita takut kosong, takut tidak dilihat, takut tidak diingat. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia sejatinya tidak membutuhkan validasi konstan untuk merasa utuh. Keutuhan berasal dari kemampuan untuk berdiri tegak dalam keheningan, untuk menanggung kenyataan tanpa perlu stimulasi eksternal. Namun phantom vibration mengingatkan kita bahwa
banyak di antara kita belum mencapai titik tersebut. Kita peka terhadap setiap potensi gangguan, tetapi tumpul terhadap diri sendiri. Kita cepat meyakini bahwa sesuatu sedang memanggil kita, tetapi lambat menyadari bahwa panggilan nyata datang dari dalam. Panggilan untuk kembali hadir, kembali tenang, kembali sadar. Fenomena ini juga menyingkap kecenderungan zaman modern yang menjerumuskan kita pada kewaspadaan, pulse alertness tanpa arah, antisipasi tanpa kebutuhan. Kita hidup di antara notifikasi yang berlipat dan pikiran yang terpecah. Alih-alih hidup dengan ritme alami, kita hidup dengan ritme mesin. Tubuh kita bereaksi, bahkan ketika tidak ada pemicu. Itu bukan sensitivitas, itu ketegangan. Dalam kerangka stoik, latihan pengendalian diri menjadi mutlak dibutuhkan, bukan untuk menolak teknologi, tetapi untuk menempatkannya kembali pada posisi yang tepat. Alat, bukan tuan. Kita perlu kembali menyadari batas, kembali menetapkan struktur mental yang sehat, kembali mengasah kemampuan untuk berkata, aku tidak harus merespons setiap impuls. Untuk mencapai itu, seseorang harus melatih kehadiran batin, membangun ketenangan melalui disiplin, dan mengingat bahwa ilusi koneksi tidak boleh mengalahkan koneksi dengan diri sendiri. Pada akhirnya, phantom vibration bukan sekadar sensasi yang muncul tanpa sebab. Ia adalah cermin. Ia menunjukkan seberapa jauh kita terbawa arus distraksi, seberapa dalam ketergantungan kita pada rangsangan digital, dan seberapa penting bagi kita untuk kembali pada keheningan yang jujur. Sebab justru di dalam hening yang sering kita hindari terdapat ruang bagi pemulihan diri, ruang bagi kejernihan, dan ruang bagi kebebasan yang sesungguhnya. FOMO digital dan ketidakmampuan untuk berhenti. Ketika hidup kita dipacu oleh apa yang tidak kita lihat dalam lanskap kehidupan modern yang serba cepat, muncul sebuah fenomena psikologis yang kian menguasai perilaku manusia, fear of missing out, atau FOMO. Pada mulanya, istilah ini sekadar digunakan sebagai penjelasan ringan mengenai kecenderungan seseorang untuk tidak ingin tertinggal informasi. Namun, hari ini, FOMO telah tumbuh menjadi motor emosional yang menggerakkan jutaan individu untuk terus menatap layar mereka, seolah-olah dunia akan runtuh jika mereka tidak mengikuti arus pembaruan yang tak berkesudahan. Fenomena ini tidak sekadar mencerminkan rasa ingin tahu. Ia adalah cermin kegelisahan yang lebih dalam, kegelisahan tentang nilai diri, keberadaan, dan relevansi kita dalam dunia yang selalu online. Dari sudut pandang stoik, FOMO adalah bentuk kehilangan kendali atas diri. Para filsuf stoik mengajarkan bahwa apa yang tidak berada di bawah kendali kita tidak layak memegang kekuasaan atas batin kita. Namun, FOMO bekerja sebaliknya. Ia mendorong kita untuk memedulikan segala sesuatu yang berada di luar kekuasaan kita, apa yang diposting orang lain, apa yang baru terjadi, apa yang sedang viral, apa yang dibicarakan dunia. Kita merasa terdorong untuk berpartisipasi dalam setiap percakapan digital. Padahal partisipasi itu tidak selalu berarti sesuatu. Kita takut tertinggal, tapi tidak pernah bertanya, tertinggal dari apa? Dari siapa? Dan apa konsekuensinya bila kita tidak tahu? Dalam keheningan, kita akan menemukan jawaban yang sederhana, namun menampar. Tidak ada konsekuensi yang benar-benar penting. Tidak ada kerugian nyata ketika seseorang tidak mengikuti cerita selebriti, tren terbaru, atau drama sosial yang berubah setiap jam. Namun batin yang terlatih oleh dopamin instan tidak mengenal logika ini. Ia mengenal sensasi keterlibatan, sensasi keterhubungan, dan sensasi menjadi bagian dari arus. FOMO adalah hasil dari otak yang terlatih untuk percaya bahwa ketidakhadiran berarti kehilangan. Ketidakmampuan untuk berhenti, ketidakmampuan untuk melepaskan layar adalah gejala dari kondisi emosional yang lebih dalam. Ketidakmampuan untuk merasa cukup. Kita merasa perlu untuk terus memeriksa, terus mengetahui, terus memastikan bahwa kita tidak berada di luar lingkaran. Kita menjadi seperti penjaga mercusuar yang tidak berani memejamkan mata karena takut melewatkan sesuatu. Namun berbeda dengan mercusuar, kita tidak sedang menjaga siapapun. Kita hanya menegangkan diri tanpa arah. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian sejati lahir ketika seseorang mampu berdiri teguh dalam kenyataan yang ia pilih, bukan dalam realitas yang dipaksakan oleh dunia luar. Maka FOMO adalah bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri,
Kita membiarkan dunia luar menentukan apa yang harus kita pedulikan. Kita berlari mengikuti bayangan, mengejar kekhawatiran yang tidak pernah benar-benar terjadi. Fenomena FOMO hari ini semakin diperparah oleh media sosial yang dirancang untuk menonjolkan momen-momen terbaik, tersusun sedemikian rupa agar membuat orang merasa tertinggal. Kita melihat kesuksesan orang lain dalam potenggen-potenggen visual yang sempurna, dan tanpa sadar kita membandingkan diri dengan ilusi. Dari sinilah lahir sebuah paradoks modern. Semakin banyak informasi yang kita konsumsi, semakin besar rasa kekurangan di dalam diri. Kita bukan hanya takut tertinggal informasi, kita takut terlihat tidak hebat, tidak bahagia, tidak sedang hidup sebagaimana seharusnya. Stoikisme memberikan penawar yang sederhana namun mendalam, untuk menyadari bahwa apa yang ditampilkan orang lain adalah hal yang berada di luar kendali kita, dan oleh karena itu tidak layak menguasai kedamaian batin kita. FOMO hanya dapat dikalahkan ketika kita mampu menerima bahwa hidup yang bermakna tidak pernah ditentukan oleh apa yang hilang, melainkan oleh apa yang kita pilih untuk lakukan dengan penuh kesadaran. Ketakutan untuk tertinggal adalah ilusi bayangan yang melekat, karena kita tidak pernah berhenti untuk menatap diri sendiri. Dan mungkin itulah inti dari FOMO, ketakutan bahwa jika kita berhenti, kita akan berhadapan dengan keheningan yang selama ini kita hindari. Namun justru dalam keheningan itulah, menurut para Stoik, kebebasan sejati bersemayam. Keheningan yang tidak mengharuskan kita untuk menjadi siapapun, tidak menuntut kita untuk tahu segalanya, dan tidak memaksa kita untuk berlari. Keheningan yang memberi ruang bagi diri untuk kembali utuh, kembali tenang, kembali menjadi penguasa atas batinnya sendiri. Hilangnya kemampuan untuk menunda kepuasan ketika segala sesuatu harus instan. Dalam bentang kehidupan modern yang serba cepat, kita menyaksikan sebuah transformasi fundamental dalam cara manusia menghadapi keinginan dan kebutuhan. Hilangnya kemampuan untuk menunda kepuasan di era ketika segalanya tersedia dalam hitungan detik. Informasi, hiburan, transaksi, bahkan perhatian kita kian jarang berhadapan dengan proses. Kita lebih akrab dengan hasil daripada perjalanan. Dan tanpa kita sadari, kecenderungan ini membentuk ulang karakter kita, melemahkan ketahanan mental, dan bahkan mengikis kemampuan kita untuk merasakan kepuasan yang mendalam. Fenomena ini bukan sekadar tentang keinginan untuk mau cepat. Lebih dari itu, ia telah mengakar pada aspek terdalam dari kebiasaan kita. Notifikasi yang muncul seketika, konten yang dapat digulir tanpa batas, layanan yang selalu tersedia di ujung jari, semuanya mengajarkan otak kita bahwa apapun yang diinginkan selalu bisa didapatkan sekarang. Di titik ini, menunggu bukan hanya tidak nyaman, ia mulai dianggap tidak normal. Padahal dalam perspektif Stoik, justru kemampuan untuk menunda kepuasan adalah fondasi keteguhan diri, kebebasan batin, dan kekuatan karakter. Ketika seseorang tak mampu menunda keinginannya, ia bukan hanya menjadi tidak sabar, ia menjadi bergantung. Ketergantungan itu tidak selalu tampak dramatis, tetapi muncul dalam bentuk-bentuk halus. Kebutuhan untuk terus mengecek pesan, kegelisahan ketika konten tidak dimuat sempurna, dorongan impulsif untuk membuka aplikasi hanya beberapa menit setelah menutupnya. Keinginan-keinginan kecil ini, bila dikumpulkan, menciptakan pola pikir yang rapuh, pikiran yang hanya tenang ketika rangsangan tersedia, dan panik ketika tidak ada. Stoikisme memandang bahwa kesabaran, ketekunan, dan penguasaan diri bukanlah kualitas yang muncul tiba-tiba. Mereka dibentuk melalui pengendalian impuls kesediaan. Antak berkata tidak sekarang kepada keinginan-keinginan yang mendesak namun tidak penting. Dalam kehidupan modern, latihan seperti ini terasa asing karena kita hidup di tengah sistem yang justru memaksimalkan impuls, mempercepat keputusan, dan menghapus jeda antara keinginan dan pemenuhannya. Kita tidak lagi hidup dengan ritme manusia. Kita hidup dengan ritme algoritma, dan akibatnya kita kehilangan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kemampuan menahan diri. Kita kehilangan kapasitas untuk merasakan kepuasan yang sejati. Kepuasan instan memang menyenangkan, tetapi ia cepat pudar. Ia seperti percikan kecil yang menghilang sebelum sempat menghangatkan, sementara kepuasan yang didahului oleh proses, oleh usaha, disiplin, dan kesabaran adalah api yang bertahan lama. Ia membentuk karakter,
bukan sekadar pengalaman sesaat. Di banyak ruang kehidupan, ketergesaan ini telah menjadi norma. Dalam pekerjaan, orang ingin cepat berhasil tanpa melalui fase belajar. Dalam hubungan, orang ingin cepat merasa dicintai tanpa membangun kepercayaan. Dalam pendidikan, orang ingin hasil tanpa proses. Kita semakin jarang melihat nilai dalam perjalanan itu sendiri, dan semakin banyak menilai hidup berdasarkan apa yang bisa didapat dengan segera. Padahal, kehidupan yang bermakna tidak pernah dibangun dalam hitungan detik. Dari sudut pandang Stoik, seseorang yang tidak mampu menunda kepuasan selalu menjadi tawanan keinginannya sendiri. Ia hidup dalam pusaran impuls, bukan kehendak. Ia bereaksi, bukan bertindak. Dan pada tahap tertentu, ia tidak lagi menjadi dirinya yang utuh. Ia menjadi sekadar perpanjangan dari rangsangan digital yang merajai kesehariannya. Untuck, Stoikisme menekankan pentingnya askesis, disiplin diri yang melatih seseorang untuk bertahan dalam jeda, menikmati ketenangan, dan menghormati proses. Menunda kepuasan adalah bentuk penghormatan kepada diri sendiri. Itu adalah pernyataan halus, namun kuat, bahwa kita bukan makhluk yang harus tunduk pada setiap dorongan instan, bahwa kita memiliki kapasitas untuk memilih, untuk mengatur ritme hidup, dan untuk menentukan apa yang layak mendapat perhatian. Ketika kita mampu berkata tunggu, kita sedang membangun ruang bagi ketegasan batin, ruang bagi refleksi, ruang bagi karakter yang lebih besar daripada keinginan sesaat. Pada akhirnya, kemampuan untuk menunda kepuasan bukanlah sekadar keterampilan psikologis. Ia adalah fondasi kehidupan yang matang. Ia mengembalikan martabat manusia sebagai makhluk yang mampu mengatur dirinya sendiri. Dan dalam dunia yang menuntut kecepatan tanpa henti, kemampuan untuk menunda kepuasan menjadi bentuk perlawanan yang paling elegan, sebuah cara untuk mengatakan bahwa hidup yang bermakna tidak dibentuk oleh apa yang cepat, tetapi oleh apa yang bertahan. Kehilangan ruang kontemplasi, ketika keheningan tak lagi menjadi tempat untuk kembali dalam hiruk-pikuk kehidupan modern yang bergerak tanpa henti. Kita dihadapkan pada sebuah ironi besar. Manusia semakin banyak berbicara, namun semakin sedikit mendengarkan dirinya sendiri. Ruang kontemplasi, ruang batin yang dulu menjadi tempat perenungan, penjernihan pikiran, dan penguatan jiwa kian menyempit, bahkan nyaris hilang. Kita mengisi setiap detik dengan suara, gambar, notifikasi, dan distraksi. Keheningan yang dulu menjadi teman setia bagi para pemikir besar dan fondasi bagi kebijaksanaan, kini berubah menjadi sesuatu yang asing, bahkan menakutkan. Fenomena ini bukan sekadar perubahan gaya hidup, melainkan perubahan dalam cara manusia memahami dirinya. Kita begitu terbiasa dengan rangsangan eksternal, sehingga diam terasa seperti kehilangan, sunyi terasa seperti kekosongan. Padahal, dalam perspektif Stoik, keheningan adalah sumber kekuatan yang tak ternilai. Para Stoik percaya bahwa pikiran yang tidak pernah beristirahat dari distraksi adalah pikiran yang sulit mengenal dirinya. Tanpa ruang untuk berhenti, manusia kehilangan kemampuan untuk melihat hidup dengan kejernihan dan objektivitas. Namun hari ini, ruang kontemplasi digantikan oleh ruang digital, ruang yang ramai, berlapis stimulus, dan jarang memberi kesempatan bagi refleksi mendalam. Kita hidup dalam kondisi kewaspadaan konstan terhadap segala hal baru. Tren, berita, drama, opini, konten, dan percakapan yang berputar tanpa ujung. Kita terhubung dengan dunia luar, tetapi terputus dari dunia dalam. Pikiran kita melompat dari satu hal ke hal lain, seperti batu yang dilempar di permukaan air, tanpa pernah menyentuh dasar. Disinilah letak persoalan paling mendasar. Tanpa kontemplasi, kita kehilangan kemampuan untuk memahami apa yang sebenarnya kita inginkan. Kita mengambil keputusan berdasarkan impuls, bukan kebijaksanaan. Kita bereaksi, bukan merespon. Kita mengejar hal-hal yang tampak menarik dari luar, tanpa menilai apakah hal itu benar-benar sejalan dengan nilai pribadi. Hasilnya, banyak orang merasa lelah, tersesat, dan tidak tahu arah. Meskipun hidup mereka tampak penuh aktivitas, kelelahan batin bukanlah akibat dari terlalu banyak bekerja, tetapi dari terlalu banyak distraksi dan terlalu sedikit keheningan. Stoikisme menempatkan kontemplasi sebagai inti dari kehidupan yang baik. Marcus Aurelius menulis jurnal setiap hari untuk melihat dirinya dengan jujur. Seneca merenungkan perbuatannya setiap malam sebelum tidur. Epictetus menekankan pentingnya menguji pikiran dan dorongan secara teratur. Mereka memahami bahwa tanpa refleksi,
Manusia mudah tarembang-ambing oleh angin keinginan dan opini orang lain. Hari ini, tantangannya bukan lagi sekadar merenung. Tantangannya adalah menemukan keberanian untuk berhenti dari keramaian digital yang telah menjadi candu. Kehilangan ruang kontemplasi juga berarti kehilangan kemampuan mengolah emosi. Ketika kita sedih, kita tidak lagi duduk dengan kesedihan itu. Kita melarikan diri melalui layar. Ketika kita gelisah, kita tidak mencari akar kegelisahan. Kita mengalihkannya dengan hiburan. Ketika kita bingung, kita mencari jawaban tercepat, bukan jawaban yang paling benar. Distraksi menjadi obat sementara, tetapi menghilangkan kesempatan untuk membangun ketahanan batin. Mengembalikan ruang kontemplasi bukan tentang menolak teknologi atau menjauhkan diri dari dunia modern. Bukan pula tentang menjadi antisosial atau mengasingkan diri. Ini tentang memulihkan keseimbangan, tentang memberikan ruang bagi pikiran untuk bernapas, bagi perasaan untuk dipahami, bagi nilai untuk ditegakkan kembali. Keheningan tidak harus panjang. Ia hanya perlu dihadirkan secara sengaja. 5 menit tanpa layar, 10 menit duduk dalam hening. 1 momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang aku lakukan dan mengapa. Dalam perspektif stoik, ruang kontemplasi bukanlah kemewahan. Ia adalah kebutuhan moral. Tanpa ruang itu, manusia mudah kehilangan arah hidup, mudah dikendalikan oleh opini orang lain, dan mudah terjebak dalam siklus impuls. Ruang kontemplasi adalah tempat pulang bagi pikiran, tempat di mana kita kembali menjadi diri sendiri, bukan bayangan dari apa yang dunia inginkan. Pada akhirnya, keheningan bukanlah ketiadaan suara. Keheningan adalah kehadiran diri. Ia adalah pintu menuju kebijaksanaan, dan setiap manusia yang ingin hidup dengan ketenangan, kejernihan, dan kendali diri harus berani kembali membuka pintu itu. Di tengah dunia yang bising, kontemplasi adalah tindakan perlawanan paling elegan, tindakan yang mengembalikan martabat manusia sebagai pengendali dirinya sendiri.